Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia dipercaya dunia untuk menjadi tuan rumah berbagai event internasional. Kesuksesan penyelenggaraan event-event ini tidak hanya membawa prestis, tetapi juga banyak manfaat bagi Indonesia. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi berhasil membawa Indonesia ke panggung internasional dengan menjadi tuan rumah berbagai acara internasional yang dimulai pada tahun 2018, di mana Indonesia sukses menyelenggarakan Asian Games di Jakarta dan Palembang hingga KTT Indonesia Afrika pada September 2024. Acara-acara internasional ini berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Contohnya saja, pada November 2022, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia ketika dipercaya menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Acara ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mempromosikan pariwisata dan investasi. BPS mencatat pada Desember 2022, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebanyak 31%. Acara ini menjadi titik balik bagi pemulihan pariwisata Indonesia setelah terpuruk karena pandemi. Setelah sukses keketuaan ASEAN, banyak sekali event-event internasional yang memberikan dampak ekonomi bagi pariwisata kita. Mulai dari event olahraga, event musik, seni dan budaya, dan juga event-event yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Joko Widodo pun menyampaikan apresiasi atas suksesnya sejumlah event internasional yang berlangsung di Indonesia. Menurutnya, kesuksesan tersebut merupakan sebuah prestasi untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Tak hanya sebagai negara yang siap berkontribusi, tetapi juga sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang. Saya melihat bahwa keberhasilan penyelenggaraan 3 event besar ini membuktikan kita sebagai bangsa yang besar, yang mampu menyelenggarakan event-event yang besar, yang berkelas dunia, dengan tata kelola dan tata manajemen yang baik, dan tentu saja prestasi itu sangat membanggakan kita semuanya dan menjadi modal kita yang sangat berharga untuk melangkah ke depan lebih baik. Manfaat dari penyelenggaraan event internasional ini juga bukan hanya sesaat. Sejumlah infrastruktur yang dibangun untuk mendukung event besar ini memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi sejumlah wilayah di Indonesia. Hadirnya ajang balap MotoGP yang digelar di Mandalika contohnya, telah berhasil meningkatkan kenaikan PDB nasional sebesar 3,59 hingga 4,30 triliun pada tahun 2023 lalu. Event ini juga berdampak positif terhadap kenaikan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lombok. Tidak hanya ekonomi, hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain juga semakin diperkuat dengan menjadi tuan rumah event internasional. Dengan adanya KTT G20 dan KTT ASEAN, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. I must congratulate President Jokowi for his ability to convene and deliberate on very contentious issues, including Myanmar. Well, it's a good opportunity for leaders to engage formally and informally in more relaxed manner.
we get to know better, we discuss informally and casually. Thank you, Pak Jokowi and Indonesia. Selain acara pertemuan besar kenegaraan dan olahraga, event konser bertaraf internasional juga diakui dapat menjadi salah satu penyumbang pemasukan untuk Indonesia. Untuk itu, kedepannya Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk dapat melakukan penyederhanaan proses perizinan event besar di Indonesia.